Baiklah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita sharing dhamma atau berbicara tentang dhamma, sama-sama kembali kita memuliakan Guru Agung kita dengan memanjatkan Ubhagavana Makara. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari yang saya hormati, selamat siang. Selamat siang. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Buddha Nubhawena Soti Hontu. Senang sekali saya kembali mendapatkan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di Wihara Punya Sampada. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Kemarin Bapak Daniel juga sudah menghubungi saya untuk memastikan. Terima kasih Pak Daniel. Yang saya hormati juga ada senior saya Romo Widodo. Terima kasih Romo. Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita share dhamma, jadi kita santai saja, kita berbincang-bincang, karena tema saya pun juga sesungguhnya bukan tema yang harus berpikir, bukan tema yang benar-benar kita harus menggunakan pemikiran yang ekstra, bukan. Sengaja tema ini saya ambil agar apa? Agar dekat dengan kita semua. Sesungguhnya ini sudah sering sekali kita ucapkan, kita lakukan. Mungkin Ibu Bapak sudah tahu temanya apa? Terima kasih. Kalau saya bertanya di awal, siapa di antara Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang sampai saat ini belum pernah sama sekali mengucapkan terima kasih? Ada? Enggak ada. Pasti semuanya. Artinya ini sudah dekat dengan kita kan? Sudah biasa kita lakukan, sudah biasa kita ucapkan. Apapun bahasanya. Mungkin ada yang menggunakan kamsia, ya kan? Dekat juga dengan kita. Mungkin ada juga yang menggunakan thank you, CC dan lain sebagainya. Mempunyai makna apa? Sama, terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat arti terima kasih dalam bahasa umum, itu adalah kata yang mengungkapkan rasa syukur. Nah, ini pun juga dekat dengan kita, kata syukur ini. Sama dengan kita sama-sama berusaha. Sudah sejauh manakah kita mengucap syukur, berterima kasih? Kata yang mengungkapkan rasa syukur atau balas budi setelah menerima kebaikan. Ibu memberikan saya minuman, saya ucapkan juga terima kasih. Di awal juga saya mengucapkan juga terima kasih. Ibu-ibu yang hadir di sini,
Bapak-bapak, teman-teman sekalian juga saya mengucapkan terima kasih. Karena kalau tanpa ada ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman sekalian, saya mau sharing dhamma dengan siapa? Sama. Mungkin kita dalam satu hari lebih dari 10 kali bisa saja mengucapkan terima kasih. Tetapi apakah kita benar-benar? Apa cuma sebatas itu? Terima kasih ya, terima kasih. Kasih ya. Lanjut. Ibu bapak juga pernah mendengar atau bahkan juga turut mengucapkannya. Apa? Anumodana. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Anumodana. Bisa kita artikan juga kalau anumodana itu terdiri dari dua kata, anu dan modana. Berikutnya, anu dan modana. Anu itu artinya ikut, turut serta. Modana itu biasanya kita artikan pendekatannya dengan kebaikan. Jadi ikut, turut serta atas kebajikan. Ibu bapak pernah juga mengucapkan anumodana? Pernah juga. Jadi dalam keseharian pasti kita sudah sangat sering sekali. Anumodana selanjutnya kok, karena ini dekat, makanya saya agak temanya yang gampang. Karena kan udah langsung nangkep, oh ya, tak. Oh ya, terima kasih. Oh ya, ada rasa syukur. Oh ya, anumodana. Anumodana adalah ungkapan terima kasih. Jadi bisa kita artikan sama juga dengan ungkapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada orang lain yang telah berbuat kebajikan. Nah, di dalam situ saya kasih tanda kurung, selalu yang bersifat positif. Ada nggak yang menurut kita melakukan kebajikan tapi yang negatif? Mungkin di luar ada. Misalnya sama-sama menolong. Kalau kita bicara menolong, ada seseorang yang misalnya satu pemuda terbiasa menggunakan narkotika. Nah, karena lagi butuh-butuhnya, tidak punya uang, temannya berbuat baik nih ceritanya. Saya lagi butuh nih, jadi saya ngambil uang ini, saya kasih. Seperti berbuat baik kan, sama kan? Menolong. Itu nggak bisa kita bilang, oh ya anumodana ya, nggak bisa. Jadi anumodana itu yang bersifat positif pengertiannya. Makanya saya kasih tanda kurung, selalu yang bersifat positif. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, walaupun mungkin kayak kesannya menolong, ya nggak bisa disebut anumodana. Nah, mungkin ibu bapak juga sebelum datang bisa saja apa nih belum siap, kayaknya pelitanya belum dinyalain. Mejanya agak berdebu, dirapin. Kita bisa mengungkapkan, misalnya ibu siapa, anumodana ibu, terima kasih. Kita turut serta, oh dia sudah berbuat baik, turut serta atas kebajikan yang telah dilakukannya. Itu bisa disebut anumodana. Berbicara tentang terima kasih, sesungguhnya kita juga pernah mendengar, membaca dalam Mahamanggala Sutta. Ini saya ambil dalam terjemahan yang lama. Di situ dikatakan memiliki rasa hormat, rendah hati, merasa puas, senantiasa berterima kasih, dan mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai itulah perbuatan tertinggi yang menjamin keberhasilan. Selama ini kan kita kalau mengucapkan terima kasih ya sudah kan, kita tidak tahu makna yang tertingginya apa. Ternyata sesungguhnya dalam sutta juga ada, bisa menjamin keberhasilan jika dilakukan dengan kesungguhan.
Nanti kita akan bahas sedikit. Mungkin fenomena yang agak sedikit berbeda, tetapi ini pernah dilakukan oleh seseorang. Itu dalam kajian Mahamanggala Sutta. Jadi artinya pendekatannya dalam kaitannya dengan agama Buddha, dengan ajaran Sang Buddha ternyata ada juga. Kata-kata yang selanjutnya yang mungkin ibu bapak, teman-teman sekalian juga sudah tidak asing lagi. Kalau berbicara anumodana, ada nggak sih keterkaitannya dengan katanya kata wedi? Kalau kita mau bedah, ternyata ya ini dia. Katanya kata wedi apa secara umum? Oh, tahu berbalas budi, tahu terima kasih ya. Kalau di dalam peribahasa yang sering kita yang sering kita dengar, itu ada peribahasa kacang lupa kulitnya. Ini yang seperti ini banyak sekali sesungguhnya yang sudah kita ketahui di luar sana. Jangan sampai kita menjadi kacang yang lupa kulitnya. Sedikit kita bahas katanya kata wedi. Perasaan yang muncul dari anumodana. Ternyata terkaitan nih antara anumodana dengan katanya kata wedi. Adalah katanyu yang berarti rasa bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Jadi katanya itu adalah rasa bersyukur. Nah, kalau sudah berbicara katanya, berikutnya adalah kata wedi yang berarti tekad untuk membalas kebaikan. Katanya kata wedi itu adalah rasa syukur yang muncul dari menyadari kebaikan yang telah kita terima, kemudian kita bertekad untuk membalas kebaikan itu. Sampai di sini ibu bapak sudah mengerti atau bingung? Jadi katanya kata wedi itu adalah rasa bersyukur. Kita ada syukur dulu. Syukur yang muncul dari menyadari kebaikan yang telah saya terima. Misalnya saya tadi diberikan ini minuman. Nah, saya harus bersyukur. Timbulkan dulu rasa syukurnya. Kalau sudah bersyukur, kita ada tekadnya nih untuk membalas kebaikan orang itu. Mungkin ibu bapak tidak asing lagi kalau misalnya mendengar atau mungkin juga menjadi korban. Misalnya ibu bapak pernah melakukan kebajikan terhadap seseorang, tetapi kok ternyata orang tersebut malah membalasnya dengan hal yang baik. Biasanya kita ngomongnya apa tuh? Kalau udah begitu, misalnya kita udah melakukan kebajikan ya, nolong orang, misalnya orang tetangga atau apalah ya, mau lagi kesusahan butuh apa, tiba-tiba tetangga itu meresponnya nggak baik. Biasanya apa yang keluar dari ucapan kita? Terima kasih. Tuh, iya kan? Oh ini orang ditolong nggak tahu terima kasih. Nah, orang nggak bersyukur. Ada satu kisah. Jadi ini semacam perumpamaan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, kita harus kondisikan juga diri kita untuk selalu bersyukur. Contohnya, misalnya saya akan memberikan kue ke Kodamil. Saya nggak tahu nih Kodamil lagi kondisinya lagi bad mood atau apa, memang lagi gak enak atau gimana. Oh ini saya ada kue kok, kebetulan saya beli 2. Tiba-tiba
Misalnya, ditaruh aja di meja, ya kan? Oh iya kok. Bagaimana perasaan si pemberi? Kecewa. Nah, suatu hari misalnya saya mau beli ke toko kue lagi. Misalnya kodanya itu satu kantor ceritanya. Saya ingat kodanya ini. Kayaknya kodanya belum sarapan ya. Nah, saya udah ambil satu. Beli juga ya. Tapi beliin, ngomongnya begitu lagi. Responnya begitu lagi. Ya. Akhirnya apa? Kalau kita berbicara masalah rezeki, sama saja kodanya itu menutup itu rezekinya. Itu karena apa? Karena akibat apa? Kurangnya rasa bersyukur, kurangnya rasa terima kasih. Padahal kita nggak sadari, ya kan? Kalau kita berbicara tentang alam semesta ini bisa saja. Kalau orang bilang alam semesta ini sesungguhnya kaya loh, bisa memberi kita apa saja. Bahkan ada lagunya, tongkat dan kayu, jadi tanaman. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa membukanya? Kita tidak bisa menerimanya. Apakah ada yang mau memberikan kita sesama manusia aja merasa kok dikasih malah bilangnya begitu, ya? Bagaimana dengan alam semesta ini untuk memberikan kita sesuatu yang baik? Ternyata kekuatan terima kasih, kekuatan bersyukur pun juga bisa dari situ. Tidak hanya sebatas ucapan ini, terima kasih. Pendekatan lainnya berbicara tentang kata wedi dalam Anguttara Nikaya. Jadi dijelaskan orang yang tidak tahu berterima kasih, bersyukur adalah orang yang tidak berintegritas. Artinya orang yang tidak menjunjung nilai-nilai keluhuran. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang suka dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Benar nggak? Terlepas itu kita berbuat baik dengan tulus atau tidak, tetapi jika kita mungkin ketemu dengan orang yang rasanya aduh, ini kok orang begini ya. Nah, pada saat ini saya mengajak ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk membalik itu semua. Jadi jangan kita melihat keluar. Kita selalu melihat keluar, orang ini kok kayaknya nggak ada terima kasihnya ya. Sekarang saya balik. Pada saat kesempatan yang baik ini saya mengajak bagaimana kita semua justru jangan sampai menjadi pelakunya. Sebelum kita menilai, kita introspeksi dulu nih. Kita balik ke diri kita. Ini kan hal yang mudah, hal yang biasa. Di awal saya tanya, siapa yang belum pernah mengucapkan terima kasih? Tidak ada, semua pasti pernah. Makanya kembali saya balik lagi. Jangan sampai kita menjadi pelaku orang yang tidak tahu. Karena kita sendiri pun kalau merasakan ada orang yang merasa tidak tahu berterima kasih, kita kan juga tidak suka. Jangan sampai kita menjadi pelakunya. Silakan. Dalam perkataan Sutta ada dua orang. Jadi urusannya dengan yang balas budi untuk membalas kebajikan. Ada dua orang yang tidak mungkin terbalas kebajikannya. Pasti ibu bapak sudah tahu. Siapa itu dua orang itu? Nah, luar biasa. Ayah dan ibu tanpa mama. Jangan sampai berpikiran kita terus-terusan, aduh, pokoknya nggak bisa nih. Pokoknya saya harus membalas nih jasa baik orang tua.
Tujuannya apa? Supaya saya nggak punya utang budi. Wah, ya. Mungkin ibu-ibu yang di sini sudah pengalaman, ya. Apakah mungkin satu kebajikan orang tua, apalagi seorang ibu, untuk dibalas kebaikannya? Nggak mungkin. Kita mau hitung-hitung misalnya. Oh ya, coba mama berapa bulan mengandung? 9 bulan. Oke ya, 9 bulan saya kasih 1 bulannya 50 juta, cukup nggak, Mak? Bisa mau dihitung-hitung gitu, supaya saya nggak punya utang budi lagi sama orang tua. Nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa. Oh, mama sudah menyusui berapa banyak, Mak? Misalnya kita ambil contoh misalnya berapa liter lah gitu ya. Oh ya, kalau begitu 1 liternya saya kasih 100 juta ya, Mak? Supaya saya nggak punya utang budi lagi. Bisa nggak? Nggak bakal bisa. Bukan dengan nominal. Bahkan Sang Buddha pernah katakan, sekalipun kita jujur kan, kiri kanan orang tua kita kemana-mana, kita rawat, enggak diturunin sedetik pun, sampai seumur hidup kita, enggak bakal mungkin terbalas. Yang hampir mungkin bisa membalas kebajikan orang tua, kalau orang tuanya mungkin jauh dari kebenaran, jauh dari dhamma, pelan-pelan kita kenalkan dhamma, kita ajak agar mendekati, bisa membalas kebajikannya. Kalau orang tua kita mungkin masih bersifat kikir, mohon maaf, pelit, berdana kayaknya dipikirinnya, punya duit bisa segini, harusnya cukup untuk berdana, tapi dihitung 100.000 lah, nggak apa-apa buat membantuin ini, ya kan, untuk pembangunan. Dihitung lagi 100.000. Nah, beban aja lah. Bebannya. 20 aja lah. Terus saya begitu seperti itu. Kalau kita bisa memberikan pengertian yang baik terhadap orang tua kita yang masih memiliki sifat seperti itu, menjadi orang yang dermawan, bisa. Mungkin orang tua kita masih dekat dengan tradisi minum-minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sedikit-sedikit kita arahkan, kita kenalkan dhamma. Oh, dulu kami sila Buddhis, sila kelima. Kenapa sih kesadaran harus kita jaga, ya kan? Supaya kita tidak gampang berbuat hal yang buruk. Kita sadar aja kadang-kadang bisa berbuat yang tidak baik, apalagi tidak sadar. Itu bisa. Bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal? Bisa juga. Dengan cara patidana, betul. Dengan cara patidana, pelimpahan jasa. Apakah harus punya sampada dulu mengadakan patidana baru kita bisa melakukan patidana kepada orang yang telah meninggal? Enggak. Kalau tidak salah punya sampada ada jadwal patina ya. Kesempatan emas. Bisa. Pada saat perdana, pada sangga kita sampaikan jasa kebajikan ini. Kita sampaikan, bukan artinya pengertian kita berikan gitu kan. Misalnya pendekatannya seperti ini. Misalnya kita punya sesuatu yang berharga, makanan atau apa. Bukan berarti makanan yang kita sepiring ini kita kasih kita, jadi kita nggak punya lagi tuh. Bukan. Pengertian pelimpahan jasa itu bukan kita ngasih terus artinya kita kehilangan. Bukan. Makanya itu saya sering menggunakan kata
penyampaian jasa kebajikan. Jadi kita sampaikan jasa kebajikan. Ada lagi yang berbicara pendekatannya seperti ini. Ibaratnya mungkin ibu tinggal di Tangerang, anaknya di Surabaya misalnya ya, atau di luar negeri deh, jauh dikit, kuliah di sana. Ternyata dia dapat ranking, dia lulus dengan nilai terbaik, dia bisa lulus lebih cepat. Ngabarin, "Ma, saya udah lulus nih. Ma, saya sudah sudah selesai kuliahnya, dapat nilai terbaik." Senang nggak ibu bapak? Tuh, perasaan senangnya itu disampaikan, menyampaikan jasa. Makanya kan kita semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan saat ini ataupun yang terdahulu, semoga bisa dirasakan oleh para mendiang, semoga mendiang berbahagia. Itu kan menyampaikan jasa. Jadi kalau ada yang bilang takutnya memberikan jasa, aduh habis nih jasa saya nih, ya kan? Tiap hari berlimpah jasa terus nih. Enggak, makin bertambah. Ibu bapak saudara-saudari yang saya hormati, di layar saya sudah tampilkan kata-kata sering-seringlah mengucap kata syukur atau terima kasih. Tujuannya apa sih? Meredam keinginan yang melampaui batas kemampuan. Mengapa saya katakan meredam keinginan? Kalau sesungguhnya keinginan adalah sesuatu yang menimbulkan penderitaan. Adanya penderitaan karena adanya keinginan, itu kan? Atau tanha, nafsu keinginan. Tetapi kita sama-sama menyadari, apakah di dalam kehidupan ini kita tidak punya keinginan? Pasti ada, pasti masih punya. Makanya saya tulisnya adalah meredam keinginan yang melampaui batas kemampuan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu menderita. Udah tahu keinginan adalah sumber penderitaan, ini ditambah lagi keinginannya melampaui batas kemampuan, tambah menderita. Kalau kata-kata ini saya rasa ibu bapak sudah mengerti. Keinginan yang melampaui batas kemampuan. Memang kadang-kadang kita mempunyai keinginan yang wah tinggi, tapi kita juga bercermin, sesuai nggak nih dengan kemampuan saya? Bukan cita-cita, ya kan? Tapi biasanya keinginan ini adalah keinginan yang bersifat materi, hanya untuk kesenangan, bukan cita-cita. Sekali lagi, kalau cita-cita kan ada peribahasanya, ya kan? Gantunglah cita-citamu setinggi. Itu kalau peribahasa. Kalau misalnya cita-cita boleh kita, tapi kalau keinginan yang hanya bersifat kesenangan, misalnya udah punya mobil, ya, harusnya bersyukur nih, ya kan? Harusnya saya bersyukur lah, walaupun mobilnya A misalnya ya, mobilnya A misalnya, yang lainnya bawa mobilnya yang B atau apa, harusnya bersyukur. Harusnya saya bersyukur, terima kasih saya sudah punya mobil walaupun cuma ini. Dulu saya baru hanya punya motor. Yang naik motor, aduh saya harusnya berterima kasih, bersyukur nih. Ya. Punya motor. Dulu saya cuma punya yang punya sepeda. Harusnya saya bersyukur nih, berterima kasih nih. Punya sepeda. Dulu saya mau pelihara, ya. Kalau kita runtuh terus ke bawah, apa sih yang mau kita cari? Ya? Kalau kita jalan kaki nih, aduh harusnya saya bersyukur nih.
masih bisa jalan kaki nih, pelihara, daripada didorong-dorong, ya. Masih muda ataupun tua tapi tidak berfungsi kakinya. Kalau kita turun ke bawah lagi, aduh saya duduk aja sekarang mau udah gak kuat lama nih, ya kan? Gampang kesemutan. Ya masih mending kita masih bisa duduk berdiri, masih bisa duduk sila dan lain sebagainya dibandingkan yang lain. Sebenarnya untuk mengucap syukur dan terima kasih itu sangat sederhana. Tidak perlu harus wah, tidak perlu harus punya ini itu baru mengucap kata syukur. Karena kalau kita tahu, kita berbicara kepuasan, ada yang puas dalam hidup ini? Enggak ada. Selalu mencari lagi. Nah, kapan kesempatan kita untuk bersyukur dan berterima kasih? Sebelum kita berbicara tentang ini, ada satu cerita lagi. Ibu bapak pasti sudah sangat mengerti, bahkan sudah tahu. Di Indonesia khususnya, pernah mendengar berita pesawat jatuh? Pernah? Di dalam setiap peristiwa tersebut ada saja kejadian-kejadian sesuatu yang kesannya aneh gitu. Apa itu? Ada yang tiba-tiba selamat, ada juga kejadian atau bahkan dalam setiap peristiwa ada saja tuh beberapa hari kemudian kita tahu, oh ternyata penumpangnya harusnya mungkin 60, tetapi cuma ada 58. Nah, dua lagi nih mujizat biasanya ya kan, pengertiannya ya. Kemana nih dua lagi? Begitu dicari 2-3 hari muncul berita, oh ternyata yang dua ini telat datangnya. Sebelum peristiwa kejadian jatuh diketahui oleh kedua orang tersebut, apa respon dia? Begitu kita telat datang ke bandara, apa? Marah, ngamuk, nyalain orang, nyalain jalanan macet, ya. Sebelum tahu kejadian pesawat itu jatuh, ya, terus-terusan dia marah. Ini sih nih, ada galian nih, ya kan jadi macet nih. Ya, ini sih nih, jalanan harusnya jangan jalan sini, lewat sini harusnya. Telat kan tuh rugi kan, sayang kan, buang-buang duit aja. Marah terus, ya kan, sampai rumah marah lagi. Begitu dapat berita, biasanya kan kalau ada peristiwa seperti itu langsung, ya kan, breaking news, berita terupdate hari itu juga. Terjadi kecelakaan begini begitu, pesawat begitu diakurin sama tiketnya, loh, ini mah pesawatnya harusnya saya naikin ini. Setelah kejadian itu baru dia, aduh syukur, aduh terima kasih Tuhan, begitu kan? Mungkin kalau yang agama Buddha, besok kita langsung function nih, besok kita langsung function ini mau nggak boleh nih, ya kan? Kalau untuk kita harusnya udah mati nih, ya kan? Ini terselamatkan, aduh besok function harusnya nih, aduh beli lele dah, beli burung dah, buru-buru. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita sering mendengar ada kata-kata di balik setiap musibah terdapat anugerah.
Kalau kita mau melihat pelangi, siang-siang begini ada nggak? Panas begini ada nggak? Harus apa dulu munculnya pelangi? Hujan. Bagi yang tidak bisa menerima hujan, marah nih, ya kan? Mau pergi, aduh, mau motor lagi, hujan lagi, marah nih pasti nih. Mau buru-buru, nggak bisa menerima. Sebelum hujan kita sudah di apa namanya? Sudah mendapatkan hal yang tidak baik juga, apa? Mendung. Waduh, ketakutan mendung bentar lagi hujan. Belum lagi di dalam hujan ada petir dan lain sebagainya. Itu untuk melihat keindahan. Di dalam lagu Buddhis juga ada. Nah, yang sering nyanyi, saya tahu di sini banyak yang sering nyanyi. Di balik duka ada bahagia. Di balik, ada kan judulnya? Di balik duka ada bahagia. Nah, selamanya duka. Ya kan? Pasti ada. Semua di balik musibah pasti ada sesuatu yang membahagiakan. Karena apa? Kebahagiaan dan penderitaan itu seperti uang logam, cuma bersebelahan, tipis. Pada saat kita bahagia, kita tidak tahu berapa tahannya kebahagiaan itu ada di kita. Tiba-tiba langsung ada hal yang menderita, ada hal yang tidak baik. Begitupun ketika kita menerima musibah, bencana, hal yang tidak mengenakan, ketidakbahagiaan, tidak lama lagi pasti berlanjut. Untungnya ada hukum mengincar, ketidakkekalan. Ini yang perlu kita renungkan. Bagaimana kalau nggak ada anicca nih? Yang susah-susah terus, ya kan? Yang bahagia terus, nggak ada. Makanya pada saat kita menerima kebahagiaan, kita tidak boleh terlalu terlena. Pada saat kita menerima penderitaan pun kita tidak boleh terlalu berlarut-larut dalam penderitaan. Nah, ini pasti ibu bapak kalau melihat WhatsApp group ada kabar berita, duka cita, meninggal, pasti kan di bawahnya semoga keluarga yang ditinggalkan memiliki ketabahan, atau mungkin dalam ceramah-ceramah yang lainnya mengatakan bahwa hidup ini mengalami perubahan. Itu untuk memberikan pengertian terus kepada kita. Ubah pemikiran kita. Kata terima kasih bukan hanya diucapkan pada saat menerima bantuan. Pernah atau tidak? Pernah? Jadi biasanya kan kalau tadi di awal pengertian terima kasih kan pada saat kita menerima bantuan lah, pertolongan lah, baru kita mengucapkan terima kasih nih. Sekarang kita balik lagi. Pada saat kita menolong, memberikan bantuan, kita yang mengucapkan terima kasih. Pernah? Luar biasa. Ini sesuatu yang tidak lazim, tetapi dalam satu cerita ada pernah terjadi. Kalau ibu bapak mungkin pernah melihat beberapa broadcast ataupun wawancara orang-orang hebat, ini pernah terjadi. Kok bisa sih orang yang memberi malah mengucapkan terima kasih? Lazim nggak sih sesungguhnya? Nah, setelah kita pikir, setelah kita coba berbalik pemikiran kita, ternyata lazim. Dan ini terbukti
baik sekali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jujur saja, pada saat kita memberikan sesuatu kepada siapapun, kalau kita tidak sadari, hal-hal negatif pasti masuk secara tersembunyi. Apa hal negatifnya? Betul, kesombongan. Tanpa kita sadari, pada saat kita memberikan, kalau kita tidak penuh dengan penyadaran, kita tidak sadari, kita cuma hanya sekedar memberi, ya. Itu dimasuki oleh kesombongan. Oh, saya harus dana ya memang, ya kan? Sudah berapa nih? 5 juta. Tapi umumin ya. Nah, ya kan? Waduh, saya nanti lah dananya kalau lagi ada acara yang besar, ya kan? Jadi teriakan. Lalu nanti lah kalau misalnya ada si Romo, baru saya mau dana. Kalau nggak ada orangnya yang dana, pasti saya nggak kelihatan dana. Itu yang secara kasar, secara batin, secara hati ada juga. Dua orang yang melihatnya ya, tuh sepi lagi, mau masukin keluar dana, ya kan? Mungkin dananya gede, waduh, ini mah jangan diuter-uter, ini mana dananya ya kan, duitnya ya kan. Kalau bisa mah di gembreng-gembrengin ya kan. Ada hal-hal yang bersifat negatif. Nah, cara seperti ini membalikan. Mengapa kita harus juga mengucapkan terima kasih pada saat kita memberikan? Ada satu kisah. Jadi pada saat itu ada seorang pengusaha yang akan memberikan donasi. Kalau ibu bapak pernah mendengar cerita ini, berarti sudah memahami. Jadi si pengusaha ini mengumpulkan anak yatim dan lain sebagainya untuk menerima sumbangan dari dia. Pada saat pengusaha ini memberikan bantuan, dia yang mengucapkan terima kasih ke pengusaha. Terima kasih ya ibu, terima kasih ya adik, telah menerima bantuan dari saya. Nah, si MC-nya ini bingung. Loh, Pak, Bapak yang mengucapkan terima kasih, harusnya dia yang mengucapkan terima kasih. Karena pada saat itu masih dalam acara, ya sudah, nanti saja kita akan. Begitu selesai acara, karena rasa penasaran, kenapa sih, apa sih ini kan? Oh, ini kayaknya orang berbuat dosa kan, ini berbuat salah apa ini? Oh, dia yang ngasih, dia yang berbuat, dia yang mengucapkan terima kasih. Jawabannya simpel. Ternyata apa yang kita tidak pikirkan, wah iya juga ya. Pengusaha itu bilang apa? Tanpa mereka, saya tidak bisa berbuat kebaikan. Tanpa mereka, saya tidak bisa berbuat kebaikan. Kok bisa? Iya. Contohnya saya kesini datang tanpa ibu bapak, saudara-saudari yang offline, yang online hadir, saya mau sharing sama siapa? Ya. Sama ternyata pada saat kita memberi juga. Kalau tanpa ada orang yang terima, maka kita tidak akan pernah ngasih. Coba kalau ibu bapak, teman-teman sekalian baca kata terima kasih. Kata apa yang pertama kali? Terima kasih kata apa yang pertama kali? Terima dulu kan? Baru? Nah, tuh. Jadi kalau nggak ada yang menerima, bagaimana kita bisa memberi kasih? Simpel ternyata pemikiran pengusaha itu.
Kalau tidak ada yang menerima, bagaimana kita ngasih? Kalau tidak ada ladangnya, bagaimana kita bisa menanam? Jangan ibu bapak saudara-saudara sekalian menganggap, oh ladang itu banyak, ya kan? Di mana-mana kita bisa berbuat kebaikan. Belum tentu, belum tentu. Kalau ada beberapa kisah kita mau berdana mungkin makan siang biku dah yang simpel. Kita nggak tahu nih biku ini ada kan hari ini. Udah jauh-jauh lagi datang. Begitu nyampe ke sana, oh bikunya diundang makan siang sama umat. Ya. Udah disiapin makanan dari pagi. Ladang itu belum tentu kita bisa dapat. Sebenarnya belum tentu. Kesannya mungkin banyak. Tapi pada saat kita mau berbuat, belum tentu. Apa yang dekat dengan kita sekarang saat ini? Banyak. Sebelah dari pembangunan untuk anak-anak. Ini untuk anak-anak ibu bapak juga. Oh, saya nggak punya uang kalau kayak begitu kan? Bisa dengan yang lain. Broadcastnya disebarin. Kuota nggak punya kali? Ya, ya kan? Sebarin. Siapa tahu ada yang nyangkut 1-2, ya kan? Jadi jangan harus berpikir aku harus uang lagi, enggak juga. Karena di luar sana juga ada juga orang yang kesulitan untuk berbuat baik. Kesulitan datang, lalu di mana di tempatnya? Di sana jauh, transfer aja, ya kan? Transfer aja. Kita memberikan ladang. Dia susah sebenarnya mencari. Banyak sebenarnya. Dan hal yang kecil-kecil aja. Kita jangan terlalu hal yang terlalu besar. Aduh, ini kan harus 100 juta ini ya kan? Gak usah. Kita mulai dari yang kecil. Seperti halnya tempat ini, kalau tidak salah, ya kan? Pembangunan ini kan juga sama. Kalau kita berbicara, aduh, susah ini. Butuh berapa banyak? Ternyata bisa. Pelan-pelan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, masih sampai jam berapa? Sudah selesai kalau ada? 11. Satu lagi.